Ambil gambarnya dulu. Ayo. Ini road trip pertama kita, Triset Explorer. Perjalanan yang kita tempuh selama 18 hari. Dimulai dari Tanjung Pinang menuju ke Batam, menyeberangi lautan menuju ke Pulau Sumatera, dan melanjutkan perjalanan berkeliling Pulau Jawa, dari daratan tinggi Dieng sampai dengan puncak Bromo. Jadi kita jam 7.18 kita akan nyebrang ke Batam dulu nih, sebelum nanti kita lanjut ke Tungkal. Nak, duduk nak, saya duduk nak. Jadi kita ada 3 rombongan sekarang ini, beda sama yang tahun lalu. Tahun lalu kita sendiri, sekarang kita ada 3 rombongan, 3 keluarga. Ada satu tadi di depan, Mas Hendra, yang di belakang ada Mas Eko sama kita di sini. Jadi lebih asik nanti untuk road trip kita kali ini, karena kita rombongan bareng-bareng. Ketemu. Jadi ini kita di Punggur nih. Di Punggur kita mau memastikan tiket untuk ke Tungkal nanti sore. Jadi biar nggak kehabisan tiket kita nanti. Sebenarnya udah booking duluan dari kemarin, tinggal memastikan aja. Jadi pagi tadi kita sudah nyebrang ya dari Tanjung Pinang ke Batam. Nah, dari situ kita antri dulu nih di Punggur. Mending antri dulu daripada nanti kita nggak dapet kapal. Jadi kita antri dulu, baru nanti kita beli tiket. Tiketnya ada di loket atas. Cari putih. Oh, ini tadi nitip aja. Disuruh kondisikan. Nih bapak agen-agen tiket. Tiket. Jadi tadi di sini tuh pembayarannya Mas ya? Ya, jadi kalau kita mau ke Tungkal atau ke Paning, kita pastikan dulu nomor antrian udah ada, bayar sini. Sini baru kita tukar tiket sana. Oh, tiket di sana itu untuk tiket boardingnya ya? Tiket boarding masuk ya? Terus nanti untuk pengecekan ininya? Sebelum berangkat, sebelum naik kapal biasanya ada petugas dari Oke. Penyeberangan Batam Tungkal akan memakan waktu sekitar 18 jam. Artinya kita butuh kamar nih untuk beristirahat selama dalam perjalanan. Ya, ada cas sendiri ketika kalian mau book kamar di Roro, jadi bukan free ya. Dan kalian harus sudah melakukan booking ke ABK di hari sebelumnya. Kebetulan kita pas dapat Roro 9, yang bisa dikatakan Roro paling bagus di antara yang lain. Kalian bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mendapatkan jadwal keberangkatannya. Oke, jadi kita di jam 8:30 ini udah sampai di Tungkal. Jadi lebih cepat dari biasanya. Di ini kita sudah keluar. Jadi kemarin memang karena 3:30 udah keluar Tungkal. Jadi di sini kita lebih cepat lagi. Nah, di sini ada pemeriksaan barang-barang apa segala macamnya. Tapi kalau kita ya normal bawaan biasa nggak ada masalah sih. Yang ditanyain itu aja sih. But it's okay, everything's good. Kapalnya juga nyaman, enak, dapat kamar. Oke, sampai ketemu. Sampai Tungkal. Oke, jadi ini kita jalan mau menuju ke Jambi. Jadi dari Kuala Tungkal tadi, ini jalannya ya seperti ini. Tapi dari tahun kemarin kayaknya ini lebih jelek dari tahun kemarin. Tahun kemarin ya parah ini sih. Pak. Oh iya, di depan kita
3, itu Kijang 1, Kijang 2 sama kita di sini. Seru sih bareng-bareng gitu daripada kemarin kita sendiri. Jalanan dari Tungkal menuju ke Jambi. Titik tolnya dia naik turun bukit. Jalannya relatif bagus lah, mostly ya. Hanya beberapa titik aja yang nggak bagus. Cuman yang perlu diwaspadai memang jalannya itu begitu dia naik bukit turun itu langsung belokan. Jadi memang agak riskannya di situ. Jadi mesti hati-hati teman-teman di sini. Oke, welcome to Kota Jambi. Selamat datang di Kota Jambi. Oke, di kesempatan ini kita juga akan nyoba bandingin ya road trip menggunakan CR-V Prestige Turbo dengan menggunakan Pajero Sport. Kita akan coba nanti akan ulas bagaimana perbedaannya atau mana yang lebih unggul nih. Road trip kok tiap 2 jam makan nih. Ini road trip apa kulineran? Tiap 2 jam kok makan. Baru jam 10 makan, ini makan lagi. Pediluwe gitu. Perjalanan dari Tungkal menuju ke Palembang adalah yang paling berat ya, karena faktor jalan yang relatif kurang bagus. Bisa dibayangin, waktu tempuhnya bisa sampai 12 jam lebih. Oke, jadi tadi kita semalam kita jam 12-an itu sampai di Palembang. Jam 12 sampai di Palembang, kemudian kita nginep dulu tuh di hotel. Pagi tadi kita sarapan, setengah 9 keluar dari hotel. Setengah 9 keluar dari hotel, ini jam setengah 10 masuk tol di gerbang tol Keramasan. Iya, nak. Iya. Jadi kita dari tol Keramasan ini nanti langsung tembak ke Bakahuni. Jadi paling nanti setengah 10, 11, 12, 13, 14, sekitar jam 2-an lah sampai di Bakahuni. Jadi masuk tolnya itu masuk tol Keramasan ya. Jadi jangan salah di Indralaya ya, bukan di Indralaya tapi di Keramasan, bukan Indralaya. Kalau Indralaya beda lagi jurusannya. Pasti keluar lagi dari tol situ. Jadi ambilnya dari Keramasan udah langsung bisa tembus ke Bakahuni. Pinggir kiri dulu habis nih sebentar. Oke, kita jam 11.15 ya. Jadi kita udah di rest area kilometer 215. Oke, semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Ada satu rombongan kita masih di belakang tadi, soalnya berhenti di rest area juga. Jadi kita nungguin di sini. Wow, keren. Mas, kapalnya loh, Mas. Besar sekali. Iya, Mas. R3 masuk. Gedein sayang punya Mas Eko. Oke. Sudah mantap. Penyeberangan dari Bakahuni ke Merak membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam ya dengan kapal Roro eksekutif. Akan sedikit lebih lama kalau kita menggunakan kapal reguler.
udah capek banget sih sebenarnya sih. Ini udah jam 6.15. Rencananya itu sebenarnya tadi itu kita mau lanjut sampai Purwokerto. Cuman karena kita jam 6.15 baru sadar, jadi kita memutuskan untuk nanti itu nginep di Jakarta dulu ya. Kita di Jakarta dulu, baru besok pagi lepas subuh kita baru berangkat lagi menuju ke Dieng langsung ya. Karena melihat ini ya kondisi ya, jadi kita putuskan untuk stay di Jakarta dulu semalam Pak. Oke, kita jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam udah macam jam 8 malam di sini Mas Yan. Jadi kita nginep di Peninsula ya. Kita mau istirahat dulu sebentar di sini. Dari yang awalnya mau istirahat istirahat di Purwokerto, kita ke Menara Peninsula. Kita istirahat di sini, besok pagi-pagi kita gas ke Dieng langsung. Oke, hari ini kita hari keempat tanggal 18 Desember jam setengah 6. Kita udah mau siap-siap nih, mau siap-siap buat langsung road trip lagi, lanjut menuju ke Dieng ya, biar ngejar waktunya. Keren ya Mas ya. Enjoy morning Jakarta guys. Bukan Batam, ini Jakarta Mas. Bukan Batam ini. Wow. Oke, jam Jakarta kayak gini tolnya. Jam 5.34 kita dalam tinggi ya jadi ya ininya ya. Gedung-gedungnya tinggi ya. Mas Andra itu Mas. Nanti lepas ibunya kita naik ke BSR. Lihat Mas. Mas di mana kita Mas? Jakarta. Jakarta. Gimana Mas? Jakarta ini. Oh, gedungnya tinggi-tinggi ya Mas ya. Ini ibu kota Indonesia. Ya kayak hotel. Mana suka? Mas Andra suka? Banyak ya Mas ya. Ya kan tuh. Saya suka nggak? Ya, habis ini ya. Jam 5 pagi adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan dari Jakarta menuju ke kota selanjutnya. Selain udaranya yang masih bagus, tentu saja untuk menghindari kemacetan di ibu kota. Macam orang desa aku di sini seneng lihat gedung-gedung. Iya Mas, orang alamiahnya kita kayak gitu. Dulu pas pertama ke sini, zaman-zaman baru masuk kuliah sampai patah ya, lihatin dari dalam rumah. Buat sekali-sekali gini enak aja. Ya, asal cari tempat tinggal yang dekat kerja mungkin juga lah. Boleh. Salut sama R3 sampai Jakarta dia. Kita kagak pernah tahu ya. Loh iya loh, kita kan nggak tahu Mas. Iseng-iseng aja nih. Asik loh ini. Aku ambil video ini. Mas Eko kalau mau nyalip
Road trip bagi sebagian orang memang kegiatan yang melelahkan. Namun bagi kami, berada di belakang kemudi mobil dengan keluarga adalah semangat yang mengalahkan rasa penat. Oke, jadi kita mau menuju ke arah Wonosobo, ke arah Dieng. Jadi kita ngambilnya itu dari keluar exit tol Pejagan ya. Jadi bukan lurus terus. Jadi kita ke Pejagan. Ya. Dari Pejagan ini, kenapa kita milih ke Pejagan? Bentar ya, kita mampir ya. Ini Ubah mapnya ke alun-alun Purwokerto dulu. mapnya ke alun-alun Purwokerto. Nanti takutnya langsung Wonosobo nanti lewat jalur ini. Alun-alun Purwokerto dulu, Mas. Mapnya alun-alun Purwokerto dulu. Kita kan rencananya mau ke Wonosobo nih. Jadi kita ke Wonosobo, jalur yang paling enak, paling nyaman dan nggak terlalu berat. Kita turunnya di tol Pejagan. Dari tol Pejagan ini kita menuju ke kota Purwokerto dulu. Baru nanti ke kota Wonosobonya, kemudian nanti kita baru lanjut ke Dieng. Jadi karena kita ngejar untuk rute yang paling enak, nyaman, dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Ini tipikal jalan di arah ke Purwokerto kota. Jadi jalannya memang sempit tadi sebelumnya, ini agak lebar sedikit ya. Jadi ini salah satu jalur yang nyaman, enak dibuat segala macam tipikal mobil ya. Jadi rekomendasi buat jalan di sini. Masuk jalan aspal loh, Meko. Cuman ini dia padat banget sih, padat banget. Truk bis juga lewat sini. Bocil-bocil berenang di kali loh. Iya tuh. Lucu. Zaman kita dulu juga kayak gini, Mas. Nggak ada takut-takutnya. Betul. Sekarang anak kita mau nyemplung situ udah ikat, nggak berani kita. Ini gambar pahlawan Jenderal Sudirman ya. Pak Sudirman ini dari Purwokerto ya. Di BTW ini gambarnya gambar Jenderal Sudirman. Underpass Sudirman. Kelahirannya Purwokerto paling ya. Purwokerto. Oke, ini sate kambing muda Pak Yani di Purwakarta. Ini sate jangan nilai dari luarnya ya, agak sepi tapi rasanya enak dan ini rekomen. Oke, nih wajah-wajah yang kayaknya menikmati banget dia. Wow, ini apa namanya tadi? Sate kambing Pak Yani. Nih dagingnya juicy banget. Nah, juicy banget, enak, rekomen. Sudah nyoba satu aja udah enak nih. Dari Purwokerto kita lanjutkan perjalanan menuju ke Dieng. Jalan yang sempit dan menanjak membuat kita harus lebih berhati-hati ya. ternyata nggak bisa lewat, masih ambles. Kata Mbak Pila udah dibenerin. Maju lagi. Putar balik kita, nah lumayan jauh, tapi nggak tahu lewat mana nih. Dibantu warga lokal untuk putar balik.
bisa lebar-lebar nak hujan nak. Ya, Pak. Dibantuin Mas. Terus. Ya. Jauh. Hop. Oke, Pak. Terus. Hop. Wah, langsung. Hop. Aduh. Tatakon namin sih. Lalu lewat sambil loro ya. Sami-sami. Ada. Oke, kita udah berhasil putar. Tanya lagi. Berarti nanti itu SMP 2 Pak ya? Ya, SMP 2 kita belok kiri. belok kiri. Oh, ntar belok kiri, lurus. Di situ ada pangkalan. Pangkalan ngecek. Belok kanan, lurus saja. Ntar nyampe. Oke. Langsung pas ada pasar Batur. Nah itu udah deket paling sekitar 500 meter lagi. Oke. Oke. Selamat, Matur nuwun, Pak. Oke. Nah, ini tinggal Om Eko nih. Bukain jendelanya ke saya dong, sayang. Tolong. Saya mau lihat. Namanya juga adventure. The real adventure ya, Bu Rati. Real adventure. Satu di depan ya. Ayo, Jel. Salat ya di Polsek. Finally kita sampai di villa di daerah Batur Dieng ya. Jadi di sini kita akan menginap selama 2 malam 3 hari. Besok kita akan keliling-keliling sekitaran Dieng dan selanjutnya kita akan bersepeda di sekitaran Dieng juga. Inilah dataran tinggi Dieng, dengan segala keindahan alam dan keramah tamahan masyarakatnya, membuat kita terpana, membuat kita ingin selalu kembali.
Hari kedua di Dieng kita bersepeda di sekitar villa, melewati jalan off-road. Udara yang benar-benar membuat paru kita terasa bahagia, ditambah dengan suguhan pemandangan yang luar biasa indah. Sendalnya lepas. Hati-hati. Kita sekarang di hari ke-6. Hari ke-6 ini kita sudah di Dieng selama 2 malam ya. Kemarin lusa sama semalam. Jadi ini kita akan lanjut ke Magelang. Magelang kita nanti akan menginap di Mangli. Mangli itu di daerah Kaliangkre. Jadi ini kita nanti akan jalan via Temanggung, jalan fastest road ya. Jadi sekitar berapa, 200 km lah, pakai 200 km, sorry, paling 2 jam lah, sekitar 2 jam lah sampai ke Mangli. Perjalanan kita masih panjang. Setelah ini kita akan menuju ke kota Tuban. Kita akan stay beberapa hari di sana untuk kulineran, sebelum nantinya kita akan menuju ke Bromo. Tuban adalah salah satu kota pesisir di Jawa Timur, menyimpan banyak sekali potensi kuliner legendaris. Jadi sayang banget kalau sudah di sini tapi nggak mencicipi makanan-makanan khasnya. Nah, ini final destinasi kita di road trip Jawa. Iya, Gunung Bromo. Gunung yang terkenal sampai ke mancanegara, menyuguhkan bentangan alam yang indah tiada duanya.
Turun dari Bromo, kita menyempatkan ke Taman Safari Indonesia yang ada di Prigen. Perjalanan dari Bromo kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam. Destinasi wisata ini pastinya cocok untuk anak-anak. Sambil berjalan-jalan, kita bisa memperkenalkan berbagai macam satwa. Oke ya, kita sekarang jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Udah capek kita, tapi tetap konsentrasi ya. Jadi kita insya Allah bisa sampai di Jakarta. Nanti kita akan tentukan sebelum masuk Jakarta mau nginep atau kita mau lanjut nyebrang, lihat kondisi semuanya. Jadi kita hari ini tanggal 28 ya, tanggal 28 Desember. Tanggal 28 Desember kita akan perjalanan balik menuju ke Batam Tanjung Pinang. Jadi kita berangkat jam 5.30 pagi. Kita perkiraan nanti maghrib ya. Semoga aja bisa, kalau lancar kita maghrib bisa sampai di Jakarta. Nanti kita akan tentuin kita akan langsung nyebrang atau kita akan stay dulu di Jakarta 1 malam sebelum lanjutan perjalanan lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti lebih cantik lagi depan itu. Nanti ada kita lewat tol Salatiga ya saya. Iya. Oke, jadi kita tadi masuk tol Ngawi. Kita sekarang udah di kilometer 460-an. Nanti kita mau berhenti di tol di rest area 456. Itu rekomend untuk kalian bisa berhenti istirahat, karena di situ rest areanya bagus, ada semacam mallnya ya sayang. Ya, jadi nanti kita coba review rest areanya juga tuh, karena emang bagus, benar-benar bagus. Kemarin yang tahun kemarin kita juga sempat pas waktu balik itu nginep stay di situ untuk istirahat. Jadi jalan dari Ngawi sampai di kilometer ini 467, jalannya mulus banget, enak banget buat jalan, tapi jangan sampai lengah ya, takutnya ngantuk segala macamnya. Jadi nanti malah jadinya bahaya buat pengendara. Jadi keep safety. Kita di tol menuju ke Jakarta. Tadi kita dari Semarang. Begitu keluar dari tol Semarang tadi masuk ke jurusan Jakarta, langsung berubah kontur jalannya ya. Kontur jalannya menurun, anginnya kenceng banget. Jadi bagi teman-teman yang pasang roof di atas harus memang benar-benar hati-hati. Kalau bisa di bawah 100 kpj aja, karena anginnya benar-benar kenceng ya. Jadi berpengaruh terhadap handling kita. Jadi kita lewatin salah satu jembatan yang ikonik ya. Salah satu jembatan ikonik yang kita lewati, jembatan Kalibuto. Gede banget, kelihatan banget tadi dari jauh. Oke. Ini rest area kilometer 260.
bekas pabrik gula di Brebes. Ini salah satu rest area yang mesti dicoba sih.
Oke, see you. See you next year aku. Jadi gimana? Selama 18 hari kita road trip. Masih seger. Siapa lagi next selanjutnya? Kata Mas Hendra kalau bisa setahun jangan sekali lah katanya. Ya, 2 kali ya? Kalau bisa 2 kali. Oke, sehat selalu. Sampai di pelabuhan Uban, Bintan ya. Artinya kita sudah sampai di kota asal kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kita. Sampai bertemu di trip selanjutnya, trip Toba. Salam Three Sides Explorer. Jam 3. Selamat pagi. Jam 3 sore. Iya, Mas. Kan yang mau balik ke